Di sini kita sudah masuk pada bab 11. Nah, di bab 11 ini kita akan belajar tentang create, view, dan edit files. Masih di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Yang pertama, kita akan membahas tentang stdin, stdout, dan stdr. Oke teman-teman, di sini kita akan login terlebih dahulu di Debian Server pada VirtualBox. Kemudian kita cari yang namanya terminal. Kita klik. Sini kita masukkan perintah ls, enter. Nah, ls itu dia merupakan input dan direktori desktop, dir 1, dir 2, dokumen dan lain-lain itu dia adalah outputnya. Sini kita akan membuat file terlebih dahulu dengan perintah touch spasi task.txt kemudian enter. Ini kita cek cd task.txt kemudian enter. Nah, task itu dia bukan direktori ya teman-teman, jadi inputnya itu cd task.txt, nah outputnya itu dia error. ls dari direktori ini itu dia outputnya ls yang nantinya disimpan di suatu file. Di sini kita akan menyimpan filenya di show.txt. Caranya ketik ls kemudian spasi tanda kurang lebih seperti mana, kemudian spasi show.txt. Jadi inputnya itu ls, kemudian outputnya dari ls itu dia show.txt. Nah, nantinya file tadi task.txt itu akan disimpan di show.txt. Kemudian kita enter. Nah, walaupun show.txt itu belum dibuat, tapi dia sudah ada. Kita cek dengan perintah ls kemudian enter. Nah, di sini sudah terdapat show.txt. Dan nantinya direktori ini akan tersimpan di show.txt. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat yang ada di dalam show.txt itu apa saja dengan perintah cat spasi show.txt kemudian enter. Nah, di sini terdapat desktop, dir 1, dir 2 sama dengan yang di atas ini ya teman-teman. Dokumen, gambar, musik, terus public dan lain-lain. Sama ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kemudian saya akan buat file di dalam direktori dengan perintah mkdir, kemudian nama dari direktori terserah teman-teman. Saya ingin menamainya dengan test dan enter. Dan di sini kita masukkan nama filenya dengan perintah touch. Kemudian kita nama direktorinya terlebih dahulu test2, kemudian garis miring dan nama filenya isi test2.txt kemudian enter. Teman, di sini kita akan cek dengan perintah ls test2 garis miring kemudian enter. Nah, di sini terdapat isi test2.txt. Jadi di dalam direktori test2 itu terdapat file yang namanya isi test2. Di sini kita akan menyimpan output dari test2 di dalam direktori atau file dari show.txt dengan perintah ls spasi test2 spasi kurang lebih spasi show.txt enter. Di sini kita akan menyimpannya dengan perintah cat show.txt kemudian enter. Nah, di sini sudah terdapat isi test2.txt di show.txt. Outputnya sudah tersimpan di show.txt. Nah, kenapa outputnya yang seperti dokumen desktop itu hilang? Karena di sini kita menggunakan tanda kurang lebihnya hanya satu. Caranya kita masukkan perintah ls kemudian test slash spasi tanda kurang lebih 2 kali kemudian show.txt kemudian enter. Oke teman-teman, di sini kita akan cek
di dalam show.txt itu terdapat isi test2 atau tidak dengan perintah chat spasi show.txt, enter. Nah, di sini sudah terdapat isi test2.txt ya teman-teman. Nah, kenapa dia terdapatnya isi test2.txt saja? Kenapa dokumen dan yang tier 1 tier 2 itu hilang? Karena di sini sebelumnya kita menggunakan tanda kurang dari itu hanya 1 kali. Nah, untuk melihat semuanya itu harus menggunakan tanda lebih dari itu 2 kali dengan perintah itu ls test2 slash spasi lebih dari spasi show.txt, kemudian enter. Ini kita akan cek chat show.txt, kemudian enter. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengenalan Vim. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba install Vim dengan perintah ls terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan perintah untuk install apt min get spasi install Vim, enter. Nah, di sini tidak bisa menginstal ya teman-teman karena kita berada di user biasa, tidak bisa untuk mengaksesnya. Kita harus ke user root terlebih dahulu dengan perintah show, kemudian enter. Ini masukkan sandi teman-teman. Sini kita masukkan perintah cd slash root untuk masuk ke user root. Nah, kita sudah berada di user root. Kemudian kita untuk menginstal dengan perintah apt min get spasi install vim, kemudian kita enter. Di sini dia bisa ya teman-teman karena kita sudah berada di root. Kemudian kita masukkan perintah y, enter. Nah, kita di sini diminta untuk memasukkan cd-rom terlebih dahulu. Ini teman-teman masukkan atau klik kanan yang ini. Kemudian teman-teman masukkan file ISO-nya, yaitu karena di sini Debian, teman-teman masukkan yang Debian. Kemudian kita enter. Nah, dia sedang menginstal ya teman-teman. Nah, dia sudah selesai menginstal Vim. Nih, dia sudah berhasil. Untuk menginstal Vim sudah berhasil, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang konfigurasi boot order. Oke teman-teman, di sini kita akan mengkonfigurasi boot order. Sebelumnya kan kita sudah menginstal Vim ya teman-teman. Nah, di sini kita akan matikan servernya terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kan kita sudah menginstal Vim. Nah, di penginstalan Vim itu kita akan memilih DVD ya saat penginstalan. Di situ ketika kita start kembali Debian server, dia seolah-olah akan menginstal ulang kembali seperti kita akan membuat virtual machine baru. Di sini kita akan setting terlebih dahulu. Nah, kemudian kita pilih namanya sistem, kemudian kita pilih yang hard disk. Nah, kemudian kita optical naikkan. Nah, hard disk kemudian optical. Kemudian kita oke. Kemudian kita akan coba start kembali. Nah, di sini kita enter saja. Kemudian kita tunggu. Dia tidak meminta untuk menginstal kembali karena kita sudah setting sebelum start ya teman-teman. Jika tidak di setting itu, dia akan meminta untuk menginstal seperti awal kita membuat virtual machine. Yang keempat, kita akan membahas tentang edit file dengan Vim. Oke teman-teman, di sini kita akan login terlebih dahulu di Debian server pada VirtualBox. Kemudian kita masukkan passwordnya, enter. Kita tunggu. Di sini kita cari namanya terminal. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi file.txt dengan Vim. Oke, di sini kita akan coba ls, enter.
Nah, kemudian kita akan cek file ia.txt dengan komen cat spasi nama filenya, kemudian enter. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman. Nah, kita akan mengkonfigurasi file ini dengan perintah vim. Kita masukkan komen vim, kemudian nama file ini ia.txt, kemudian enter. Nah, untuk mengedit atau mengisi file, kita klik pada keyboard huruf I. Nah, di sini kita sudah masuk di insert. Oke, teman-teman, di sini kita akan cek apakah halo 1, 2, dan 3 itu tersimpan. Di sini kita masukkan komen vim. Oke, kemudian di sini kita akan cek apakah halo 1, 2, dan 3 itu tersimpan. Kita masukkan komen cat, kemudian nama filenya ia.txt, enter. Nah, di sini sudah tersimpan ya teman, yang tadi kita sudah mengisinya. Halo 1, 2, dan 3. Nah, jika teman-teman ingin mengisi file ia.txt tapi tidak ingin di save itu, bagaimana caranya? Di sini teman-teman masukkan komen vim ia.txt terlebih dahulu, kemudian enter. Sini kita akan menambahkan sini kita akan menambahkan halo 4. Ini kita akan keluar terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan masukkan perintah *2 key, kemudian tanda seru. Kemudian kita enter. Sini kita akan cek apakah halo 4 tersimpan atau tidak dengan perintah cat nama file txt, kemudian enter. Nah, di sini tidak tersimpan ya teman, karena di sini yang sebelumnya kita tidak save file tersebut. Yang keenam, kita akan membahas tentang perintah more and less. Teman-teman, di sini kita akan login terlebih dahulu di Debian server pada VirtualBox. Kemudian saya akan melihat file dengan nama bootlog. Di sini masukkan perintah cat spasi /var spasi log spasi boot.log, kemudian enter. Dan di sini kita tidak bisa mengaksesnya teman-teman karena kita berada di user. Kita belum berada di root. Jadi hak aksesnya itu ditolak. Kita harus masuk di root terlebih dahulu, baru kita bisa. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke user root terlebih dahulu dengan perintah show, kemudian enter. Sini masukkan sandinya, kemudian enter. Di sini kita masuk pada root, cd spasi /root, kemudian enter. Di sini kita sudah berada di user root. Kemudian kita masukkan perintah yang tadi, cat spasi /var spasi log /log, kemudian /boot.log, kemudian enter. Nah, di sini terdapat informasi keseluruhan booting kita ya teman-teman. Yang sebelumnya kita akan untuk login kita akan booting terlebih dahulu. Nah, ini hasil booting tadi. Karena kita menggunakan komen cat, dia akan menampilkan semua informasi booting. Oke teman-teman, di sini saya ingin memunculkan output yang paling atas dari booting ini dengan perintah more spasi /var spasi log spasi boot.log, kemudian enter. Nah, dia memunculkan output yang paling atas ya teman dari booting kita sebelumnya. Nah, untuk memunculkan output dari booting ini ada dua cara, yaitu dengan enter dan spasi. Kalau spasi, nantinya informasi booting ini akan diganti dengan yang baru, tetapi kalau jika enter, dia akan memunculkan satu output lagi. Sini kita enter, nah dia akan memunculkan output baru hanya satu. Dan kalau kita spasi, dia akan mengganti dengan yang baru. Nah, dia akan terganti dengan yang baru. Nah, untuk keluarnya teman-teman bisa ketik di keyboard dengan huruf Q. Nah, kita sudah keluar dari
puting tadi. Yang ketujuh, kita akan bahas tentang perintah head and tail. Oke teman-teman, di sini head sendiri dia memiliki arti melihat sisi awal dari output puting kita. Sedangkan tail itu dia melihat sisi akhir dari output puting kita. Oke teman-teman, di sini kita akan login terlebih dahulu di Debian server pada VirtualBox. Kemudian kita akan masuk pada user root dengan perintah show, kemudian enter. Jadi kita masukkan sandinya, kemudian enter. Nah di sini kita masuk pada home root, cd /root, kemudian enter. Oke teman-teman, di sini kita akan masukkan komen untuk melihat sisi awal output dari puting kita dengan perintah head /var /log /boot .log, kemudian enter. Nah, di sini terdapat output puting yang awal saja ya teman-teman, tidak bisa melihat yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencoba melihat sisi akhir dari output puting dengan perintah tail /var /log /boot .log, kemudian enter. Nah, di sini dia memunculkan informasi output puting yang akhir ya teman-teman. Jadi bedanya kalau head itu dia munculkan yang awal, kalau tail itu dia munculkan yang akhir dari puting kita. Oke teman-teman, di sini saya ingin memunculkan informasi puting yang awal hanya 3 baris dengan perintah head -min_r -3 /var /log /boot .log, kemudian enter. Di sini dia munculkan hanya 3 baris. Ini month Oktober, tanggalnya, kemudian def sda1, kemudian finished plymouth. Dia hanya menampilkan 3 baris saja karena saya menginginkannya hanya 3 baris. Oke teman-teman, ya tadi kan kita sudah memunculkan output awal hanya 3 baris. Di sini saya ingin memunculkan output 5 baris pada akhir informasi puting kita dengan perintah tail, kemudian -min_r -5 /var /log /boot .log. Sini saya hanya memunculkan 5 baris pada informasi output puting kita. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia memunculkan hanya 5 ya, teman-teman. Nah, di sini hanya terdapat output akhir hanya 5 baris karena saya menginginkannya hanya 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke teman-teman, untuk pembahasan pada bab 11 di Create View dan File, semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.